Zero merupakan karakter penting yang sudah pasti ada di movie kedua. Namun seringkali pihak yang berseberangan dengan Mata selalu dianggap sebagai musuh. Apakah benar demikian? Dan kenapa ya TH merasa kalau Zero tidak seburuk itu? Seperti biasa, Martebas, mari TH bahas. Pada penghujung musim ketiga, kita diperlihatkan Zero yang berbicara pada Rizwan melalui perantara tubuh Tres. Dalam kalimat pertamanya, ia menyebutkan kalau ia dengan senang hati menunggu kedatangan Rizwan. Kalau kita ingat posisi Rizwan sekarang, ia merupakan orang yang curiga dengan Mata, sedang mencari kebenaran dengan apa yang tengah ditutupi. Sehingga Zero mungkin bisa memberikan jawaban untuk rasa penasaran Rizwan, walau ya pastinya tidak gratis. Lalu dilanjutkan pada kalimat kedua. Zero yang sempat mengambil alih mainframe Mata sangat yakin kalau pihaknya bisa menyiapkan rencana baru nantinya. Di situ Zero sempat menyebutkan kami merancang langkah berikutnya. Nah, yang TH sorot bukanlah kata langkah berikutnya, namun kata kami. Zero dengan terang-terangan menyampaikan kalau ia masih punya rekan lain, dan ini pasti orang di luar Numeros yang juga sangat mungkin memiliki power yang sangat besar akan sesuatu. Setelah kalimat kedua, Zero melanjutkan dengan mengatakan dirinya tidak pernah menghasut Uno untuk berada dalam Numeros. Uno mampu memilih pihak mana yang perlu diperjuangkan. Ya, kita sama-sama tahu kalau Ketua Teras telah merencanakan sesuatu untuk menghentikan Jin sebelumnya. Karena Jin ingin menjadi pemimpin Sabaraya agar bisa memberikan keadilan untuk pinggiran. Iya, pinggiran. Pihak yang ingin dibela Uno. Dan dengan bergabungnya Uno ke Numeros menunjukkan kalau Numeros punya misi yang sama, termasuk Zero. Dan akhirnya Zero menutup dialog dengan mengatakan kalau Rizwan akan sadar bila waktunya. Yang berarti Zero sangat yakin kalau Rizwan akan setuju dengan dirinya. Namun Zero tidak menyebutkan tujuannya secara langsung, yang mana besar kemungkinan rencana ini memang sangat berbahaya, tapi memiliki tujuan yang sangat besar. Dari percakapan Zero dan Rizwan tersebut, TH kembali yakin dengan dua teori gelap yang TH sampaikan beberapa tahun yang lalu. Mata merupakan penyebab bermunculannya orang-orang yang ingin menyerang Sabaraya. Karena Mata sejatinya hanyalah alat untuk pelindung Dato' Othman, tidak mengikuti perintah, membangkang sekalipun itu perintah buruk. Salah satunya adalah protokol gegas Agent Jin. Di sana, Zain merancang ledakan Azurium untuk mengakhiri Agent Jin. Namun, entah dari mana Shinko datang untuk menyelamatkan Jin. Apakah Zero sudah mendengar desas-desus dari protokol gegas ini, sehingga ia langsung menyiapkan bantuan untuk Jin? Dan ini juga menjadi momen baginya untuk menciptakan sosok baru, yaitu Uno. Karena sudut pandang cerita Agent Ali adalah Ali sebagai Agent Mata, kita juga merasa kalau Mata adalah pihak yang baik. Dan melihat Numeros beserta Zero sebagai oposisi Mata, atau dengan kata lain sebagai musuh. Padahal kita belum mengetahui kenapa dan apa sebab mereka melakukan serangan terhadap Mata secara lengkap. Kita bisa mengambil contoh pada movie pertama. Nikki bisa menjadi sangat kejam bahkan pada sahabatnya sendiri disebabkan oleh dendamnya pada Mata. Dari orang baik bisa berubah menjadi sosok yang menyakiti. Oke, sebagai penutup, TH ingin menyimpulkan video ini dengan Zero adalah oposisi Mata, namun belum tentu pihak yang jahat. Kita juga belum bisa menyebutkan Zero sebagai villain di cerita Agent Ali. Mata juga belum tentu sesuci yang kita kira, dan jangan lupakan Dato' Othman dengan ambisinya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Tuliskan pendapat kalian tentang Zero di kolom komentar. Saya Nauru, pamit undur diri. See you next time. Upin dan Ipin episode terbaru Rainbow Saurus. Upin dan Ipin akan tayangkan episode terbaru berjudul Rainbow Saurus pada Senin 21 Oktober ini di MNC TV pukul 5 sore. Mengisahkan Upin, Ipin, dan kawan-kawan yang nampaknya sangat tertarik dengan kisah hingga sejarah dinosaurus. Dengan adanya Rainbow pada judul, TH merasa episode ini juga akan membahas kalau ayam adalah keturunan dari T-Rex. Bagaimana kisahnya? Mari kita nantikan bersama.
DreamWorks Happy. Studio kerja mimpi alias DreamWorks Studio nampaknya tengah berbahagia dengan movie terbarunya yaitu The Wild Robot berhasil menjadi deretan movie DreamWorks dengan rating paling tinggi, mengikuti How to Train Your Dragon pertama. Tidak terkejut sih mendengarnya, karena movie ini memang melampaui harapan para penontonnya. Pasti setujulah kalau movie ini memang terbaik. Soundtrack Dongeng Sang Kancil. Lekopak bagikan official soundtrack untuk movie Dongeng Sang Kancil dengan suasana yang sangat hangat, lirik yang mudah diingat, dan perpaduan musik yang ceria. TH pribadi suka dengan lagu ini. Tapi bagaimana dengan kalian? Dan bersiaplah nonton movie ini di 24 Desember mendatang. Pim Pim Pom terbaru. Episode spesial setiap musim dari Upin dan Ipin yaitu seri Pim Pim Pom akan mendapatkan episode terbaru dengan judul Pim Pim Pom Pertarungan Terakhir. Setelah sebelumnya Upin Ipin bersama yang lain berhasil mengalahkan Nenek Kebayan yang telah membangkitkan naga hitam. Namun begitu, Nenek Kebayan pasti akan kembali untuk membalas dendam. Saksikan episode terbarunya pada Kamis, 10 Oktober pukul 5 sore, hanya di MNC TV. Kancil the Movie. Setelah sekian lama Lekopak membagikan first look untuk Dongeng Sang Kancil beberapa waktu lalu, mereka kembali membagikan postingan dengan tambahan akan datang di Pawagam. Walau tidak disertai klip atau foto lainnya, ini menandakan progres untuk movie ini sudah mendekati akhir. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan diberikan teaser atau trailer untuk movie ini. Wah, siapa yang tak sabar menantikan movie dari Sang Kancil ini? Perkasa the Movie. Selamat untuk Perkasa the Movie yang sudah berhasil lolos seleksi awal dalam kategori film animasi panjang untuk Festival Film Indonesia 2024. Siapa nih yang kemarin sudah ikut nonton Perkasa the Movie? Nah, bagi yang belum, pihak Balpil bocorkan kalau movie ini akan tayang kembali di Mentari TV. Jangan kelewatan lagi ya. Terbaik. Hey, jika kamu menyukai video TH kali ini, klik tombol suka dan bagikan kepada teman-temanmu. Ada lebih banyak video menarik di salah satu sisi layar dan tetaplah jadi yang terbaik. Saya Azizi, pamit undur diri. Bye-bye.